Hari ini kita akan belajar tentang apa itu stunting dan bagaimana cara mencegahnya. Bapak Ibu, stunting itu adalah sebenarnya kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupannya. Lalu bagaimana cara mencegah anak yang sudah terkena stunting? Anak stunting itu cenderung lebih kerdil dibandingkan dengan anak seusianya. Nah, pada saat kita melahirkan dan pada saat kita mengasuh anak kita akan bisa melihat tumbuh kembang anak tentunya ya. Nah, tumbuh kembang anak tidak sesuai bila yang pertama kita lihat bahwa berat badan tidak naik atau berat badan turun. Kemudian juga kita akan melihat bahwa tinggi anak tidak sesuai dengan umurnya. Selain tinggi anak tidak sesuai dengan umurnya, kita juga bisa melihat dari ciri-ciri perkembangan anak tidak sesuai dengan umurnya. Kita akan masuk pada penanggulangan stunting. Yang pertama, kita tentunya harus cukupi gizi. Sejak anak ini lahir, kita harus mencukupi gizinya lewat ASI dan juga MPASI. Berikan ASI eksklusif kepada anak yang baru lahir. ASI eksklusif ini adalah memberikan ASI saja pada 6 bulan pertama di hari kelahirannya. Jadi tidak ada asupan yang lain selain ASI saja. Nah, setelah 6 bulan kelahirannya, ibu bisa memberikan anak-anak MPASI atau makanan pendamping ASI. Kita akan bahas kebutuhan gizi bayi umur 0 sampai 6 bulan. Nah, kebutuhan gizi pada bayi usia 0 sampai 6 bulan cukup terpenuhi dari ASI saja atau ASI eksklusif. Berikan ASI yang berwarna kekuningan atau bisa disebut dengan kolostrum. Kemudian, jangan beri makanan atau minuman selain ASI karena anak yang baru lahir tentunya belum siap untuk menerima makanan pendamping. Kemudian susui bayi sesering mungkin. Susui setiap bayi menginginkan paling sedikit 8 kali sehari. Namun jika bayi tertidur lebih dari 2-3 jam, bangunkan bayi dan susui kembali. Susui dengan payudara kanan dan kiri secara bergantian. Susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi lainnya. Susui anak dalam kondisi menyenangkan, nyaman, dan penuh perhatian. Nah, tentunya dukungan dari suami dan juga keluarga penting dalam keberhasilan ASI eksklusif. Pemenuhan kebutuhan gizi bayi pada umur 6 sampai 11 bulan. Yang pertama adalah anak harus mulai dikenalkan dan diberi makanan pendamping ASI sejak umur 6 bulan. Makanan utama adalah makanan padat yang diberikan secara bertahap. Kemudian ASI diberikan sampai anak usia 2 tahun. MPASI yang baik, yang pertama adalah padat energi, protein dan zat gizi mikro atau zat besi, zinc, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan folat. Tidak berbumbu tajam, tidak menggunakan gula, garam, penyedap rasa, pewarna, ataupun pengawet. Mudah ditelan dan disukai anak dan tersedia lokal tentunya dengan harga yang terjangkau. Umur anak 6-8 bulan, bentuk makanannya harus kita perhatikan. Terus diberikan ASI dan bentuk makanannya adalah seperti bubur saring berapa kali dalam sehari. Teruskan pemberian ASI sesering mungkin. Kemudian makanan lumat itu 2-3 kali sehari. Makanan selingan 1-2 kali sehari. Makanan selingan itu seperti buah atau biskuit. Kemudian berapa banyak setiap kali makan? 2-3 sendok makan secara bertahap. Karena umur 6-8 bulan ini adalah umur anak yang baru perkenalan dengan makanan. Jadi
Berapa banyak setiap kali makan? 2-3 sendok makan secara bertahap hingga mencapai setengah gelas atau 120 ml setiap kali makan. Pemberian makan pada bayi umur 9-11 bulan. Teruskan berikan ASI. Berikan MP ASI atau makanan pendamping ASI yang lebih padat. Contohnya bubur nasi, nasi tim, ataupun nasi lembek. Umur 9-11 bulan bentuk makanannya adalah makanan lembek atau dicincang yang mudah ditelan anak. Kemudian berapa kali dalam sehari? 3-4 kali dalam sehari. Nah, kemudian makanan selingan yang dapat dipegang anak diberikan di antara waktu makan lengkap ya. Makanan selingan bisa sampai 1 atau 2 kali dalam sehari. Berapa banyak setiap kali makan? Setengah gelas atau setengah mangkuk, atau jika diukur 125 ml. Jangan lupa berikan aneka makanan yang terdiri dari makanan pokok seperti nasi, sagu atau ubi. Kemudian ada lauk hewani seperti ikan, telur, hati ayam dan daging. Kemudian lauk nabati ada tempe, tahu dan kacang-kacangan, sayur dan buah-buahan. Beri makanan selingan 2 kali sehari, contohnya bubur kacang hijau, pisang, biskuit, kue tradisional atau kue yang lainnya. Namun, utamakan memberikan MPASI dari bahan makanan lokal. Jika menggunakan MPASI buatan pabrik atau kemasan, baca cara pakainya dan perhatikan tanggal kadaluarsanya. Ajari anak makan sendiri dengan sendok, ajari juga minum sendiri dengan gelas, dan perhatikan kebersihan makanan. Penanggulangan stunting berikutnya adalah ketika ibu sedang hamil, dia harus makan lebih banyak dari biasanya. Ibu hamil seharusnya makan banyak buah dan sayur dan lengkapi dengan lauk pauk. Kemudian berikutnya mengkonsumsi tablet penambah darah paling tidak sekali dalam sehari. Selama kehamilan dan dilanjutkan sampai dengan masa nifas, dapat mencegah anemia dan menjaga sistem ketahanan tubuh. Ibu hamil jangan lupa mengkonsumsi garam yang beriodium. Pastikan menggunakan garam beriodium agar membantu pertumbuhan dan perkembangan janin dan mencegah bayi lahir cacat. Jangan lupa menanggulangi kecacingan pada anak dengan cara jaga kebersihan lingkungan, cuci tangan pakai sabun, dan menggunakan alas kaki ketika berada di luar rumah. Kemudian berikan imunisasi dasar lengkap. Imunisasi lengkap menjadikan anak tetap sehat untuk dirinya dan untuk lingkungannya. Imunisasi dasar lengkap itu terdiri dari imunisasi hepatitis B atau HB, poliomyelitis, polio dan IPV, tuberkulosis atau BCG, difteri atau DPT, pertusis atau DPT, tetanus atau DPT juga, dan pneumonia dan meningitis atau HIV dan campak. Penanggulangan stunting pada anak juga berhubungan dengan akses terhadap air bersih. Air bersih, sumur harus digali, sumur pompa, keran umum dan mata air harus dijaga bangunannya agar tidak rusak. Lantai sumur sebaiknya kedap air atau diplester dan tidak retak. Bibir sumur dan dinding sumur harus diplester dan sumur ditutup. Jarak letak sumber air dengan jamban dan tempat pembuangan sampah minimal 10 meter. Kemudian gunakan selalu jamban yang sehat, lingkungan bersih, sehat dan tidak berbau. Kemudian tidak mengundang datangnya lalat, kecoa, serangga yang dapat menularkan penyakit. Demikianlah cara pencegahan stunting kepada anak, terutama di 1000 hari pertama kehidupannya. Semoga bermanfaat.